Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok 6, Manajemen Perhotelan 2020. Monika Pramesti Cahyani, Wana Natasha Dilusmono, Marcella Asifa Zahra, Wiratama Yudapati, Divya Salvadila Winarko, dengan Trendia Sadaruni. Kita akan masuk ke konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK saat ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Relasi antara IPTEK dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ada IPTEK yang bersangkut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Dan yang kedua, IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikawal diwarnai nilai human religious. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasanya disebut dengan IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dengan adanya nilai Pancasila yang bisa diartikan, nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup. Perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK itu sendiri, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup yang global. Sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia terdapat pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan saat terjadi perkembangan IPTEK. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, Pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962. Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan Pancasila muncul ketika memiliki pemikiran pentingnya ketertarikan pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan ilmu. Maka cara paling jelas dengan membangun pemikiran dan pendapat. Pandangan dasar bahwa nilai-nilai Pancasila penting untuk dimensi. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme.
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah untuk semua rakyat Indonesia. Itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasialis. Adanya keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap ilmuwan. Adanya situasi yang kondusif secara kultural. Adanya situasi yang kondusif secara struktural. Urgensi. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, Western oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu.